Mohon perhatian, tekan tombol subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Malah mereka dipolisikan. Sampai sekarang beliau diperiksa bolak-balik, diperiksa sampai anak-anak semuanya pada trauma. Nah, termasuk juga saya ingatkan di sini ada Pak Sandiaga Uno. Tolong minta ke Pak Listio Sigit, tolong diluruskan ini. Tolong diturunkan tim yang betul-betul bisa memperbaiki nama citra baik kepolisian. Supaya jangan manfaatkan teman-teman dari kepolisian untuk menakut-nakuti warga, sehingga mereka ini ya kita udah tahu arahnya ini adalah bagian mereka diusir. Saya Yani Muhammad, driver online Depok. Ada anak-anak kecil, ada perempuan. Mereka sama halnya hidup di Gaza. Mereka hidup di emperan. Nah, ketika mereka mengikuti keinginannya sesuai dengan apa yang diperjanjikan, malah mereka dipolisikan. Sampai sekarang beliau diperiksa bolak-balik, sampai anak-anak semuanya pada trauma. Nah, ini yang jadi persoalan buat kita. Nah, memang saya dari teman-teman PH dalam waktu dekat kita akan mengambil langkah hukum. Kita sudah capek juga ini. Kita menunggu mana niat baik dari dalam hal ini Jakpro ya atau Pemprov DKI. Dalam hal ini tadi kita dalam pertemuan tadi kita sih masih tidak ada yang pernah membantah bahwa adanya kesepakatan. Ya, mereka ini para warga pada saat itu dari awal itu memang sudah diikutkan dalam proses untuk pembangunan ini. Mereka mau pindah kenapa? Karena ada perjanjian. Nah, termasuk juga saya ingatkan di sini ada Pak Sandiaga Uno. Ya, mereka itu ada perjanjian dengan warga sebelum beliau menjadi wakil gubernur. Sudah ada perjanjian. Sekarang masih menteri itu. Beliau kita juga tagih janjinya. Mana janjinya mereka? Ketika sudah menjadi menteri sekarang, mana nggak pernah muncul lagi untuk memperhatikan masyarakat yang selama ini dia sudah janjikan. Warga sekarang butuh beliau, tolong berbicara. Nah, ini yang menjadi masalah buat kita semua. Kita menginginkan Indonesia ini menghadapi pemilu bulan depan, kita mau adem ayam. Mereka warga ini semuanya boleh dimanusiakan lah. Ya, yang katanya Pak Jokowi selama ini adalah sangat merakyat. Mana merakyatnya kalau kayak seperti ini, masyarakatnya malah justru jadiin musuh. Orang-orang yang tidak mampu malah justru disepelekan kayak seperti ini. Ayo dong, mana tolong kita mungkin mau ke Menko Polhukam juga ya dalam waktu dekat ini, dan kita audiens kepada beliau, siapa tahu kita pokoknya kemanapun kita akan cari keadilan. Tadi audiensnya dihadiri sama siapa aja, Pak? Di dalam tadi ada dari pihak Jakpro, ada dari Pemprov, dari Wali Kota Seko Wali Kota Jakarta Utara, kemudian dari Polres dan warga. Tapi saya tambahkan. Jadi tadi dari Jakpro ternyata mengakui, Bang. Jadi mengakui bahwa mereka ini dari Kampung Bayam ini bahwa mereka punya dokumen resmi. Artinya ketika mereka punya dokumen resmi itu sudah otomatis bahwa pidananya itu yang mereka laporkan itu gugur, karena berarti mereka punya legal standing menempati rumah itu. Jadi harus segera dicabut lah itu atau di SP3 lah itu, karena udah sampai menjadi tersangka, Bang, ya. Jadi belum SP3 SPDP ya, masih sidik ya. Jadi sehingga jangan sampai ini sampai ke SPDP lah, karena mereka ini punya legal standing. Jadi apa yang dituduhkan itu juga sebetulnya masa orang yang punya rumah sendiri terus kemudian menempati dianggap masuk ke pekarangan orang, dianggap merusak. Termasuk dalam hal ini mungkin kita minta kepada Kapolri ya melalui media ini mohon warga kita ini butuh keadilan.
Ya, bukan dalam proses untuk teman-teman dari kepolisian itu dimanfaatkan oleh pihak lain untuk menggerus ataukah untuk menakut-nakuti warga supaya mengikuti keinginan teman-teman dari Japro. Tolong minta ke Pak Listio Sigit, tolong diluruskan ini. Tolong diturunkan tim yang betul-betul bisa memperbaiki nama citra baik kepolisian. Jaga kepolisian. Kita cinta sama kepolisian. Tetapi tegakkanlah hukum yang sesuai dengan aturan hukum yang ada. Jangan mentang-mentang kayak begini dimanfaatkan, udah tahu bahwa prosesnya ini adalah hanya masalah proses dari Pemprov yang tidak mau menyerahkan kepada warga karena warga-warga kita ini adalah kayaknya ada hasil dari yang dari terdahulu itu loh. Gubernur terdahulu yang dianggap mungkin bisa memperbaiki citranya. Ini yang kita tidak inginkan seperti itu. Jangan mengikutkan persoalan antara elit-elit politik ini dengan yang mengorbankan masyarakat kita. Ya, termasuk juga teman-teman dari kepolisian. Tolong Pak Kapolri sekali lagi, ya Bapak Kabareskrim, kawan kita Pak Widodo, tolong turunkan tim dalam hal ini kalau bisa Propam ataukah Itsus untuk bisa betul-betul mengawasi proses ini supaya apa, jangan manfaatkan teman-teman dari kepolisian untuk menakut-nakuti warga sehingga mereka ini, ya kita udah tahu arahnya ini adalah bagian mereka diusir pindah dari situ gitu. Tadi itu di dalam audiensi diberikan solusi kan oleh Japro? Nggak ada solusi yang disampaikan. Solusinya dari dulu itu terus minta kita di lokasi. Beliau sudah berkorban semua, warga kita ini sudah berkorban Pak, udah pindah pun di tempat kemarin di Huntara itu dia bangun sendiri, tidak ada biaya pun dari pemerintah. Ini yang nggak benar nih. Padahal dana-dana yang ada itu kenapa itu kalau untuk hal-hal yang orang-orang oligarki semuanya kenapa untuk dimudahkan semua. Tapi begitu kita masyarakat kecil membutuhkan semuanya nggak ada manfaat, nggak diberikan sama sekali. Jadi tolonglah, kita berharap keadilan tetap ditegakkan. Keadilan buat mereka masyarakat kecil ini mohon untuk diperhatikan, ya jangan ditelantarkan seperti ini. Jakarta masih dekat sekali dari pusat pemerintahan Pak Jokowi gitu loh. Tolonglah. Bang, izin kan tempo hari bilang Japro mau ngasih yang hunian di Nagrek. Kenapa sih Bang alasan warga nggak mau pindah di Nagrek, maunya tetap di samping JIS itu Bang? Ya, bukan alasan lagi karena itu kampung Susun Bayam yang di samping JIS itu adalah peruntukan buat kami. Kalau kami dipindahkan ke Nagrek, pertanyaannya peruntukannya buat siapa? Buat siapa itu? Ya kan begitu. Kita kembali lagi bertanya buat siapa gitu. Mas, apa lagi yang jadi masalah? Sudah selesai pembangunannya, sudah berjalan, sudah sangat layak untuk ditempati. Apa yang menjadi alasan? Kok tidak dipindahkan saja masyarakat di situ? Sekarang mereka ini tinggal di situ, sudah dilaporkan polisi, dimatikan listriknya, dimatikan airnya. Ini yang betul-betul ini sudah kayak hidup ini yang jadi masalah buat kita gitu loh. Ada apa? Dan jadi masalah kembali adalah kenapa Japro betul-betul tidak mau ada niat baik untuk, kenapa apa jadi masalah kalau mereka dimasukkan saja? Buka kasih sesuai dengan perjanjian terdahulu bahwa mereka ini Pak Furkon dapatkan kamar nomor berapa itu? 005. Itu sudah ada semua Pak. Justru proses pembangunannya pun mereka dilibatkan untuk kamarnya. Itulah hebatnya pemerintahan Pemprov terdahulu, ya. Sampai melibatkan mereka itu adalah masyarakat supaya apa? Mereka betul-betul menikmati gitu loh. Pembangunan JIS besar seperti itu supaya apa? Warga yang ada di situ juga ikut menikmati. Itu adalah suatu hal yang luar biasa sebenarnya. Ya, jangan itu mau berbalik gitu. Mungkin begitu dari kami ya. Sekali lagi mohon disampaikan kepada Bapak Kapolri, Bapak Presiden, bahwa Menko Polhukam ya tolong ada warga kita ini.